saya Kaswati, NIM 2102101018. Saya berasal dari jurusan Administrasi Publik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Risma Dewi. Adapun judul yang saya akan jelaskan adalah birokrasi yang terabaikan. Sebelumnya kita harus tahu nih apa sih birokrasi tersebut. Birokrasi adalah sistem administrasi yang kompleks yang digunakan oleh pemerintah dan organisasi untuk mengatur kegiatan mereka. Sistem ini didasarkan pada aturan, prosedur, dan hierarki yang mengatur tugasnya, tanggung jawab, dan wewenang individu dalam organisasi. Tujuan utama birokrasi ini adalah menciptakan struktur terorganisir dan efisien agar pemerintah dan organisasi dapat berfungsi dengan baik. Sedangkan birokrasi yang terabaikan adalah birokrasi yang tidak berfungsi dengan baik dan tidak memenuhi tujuannya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya akuntabilitas dan transparansi. Birokrasi yang terabaikan sering kali tidak diakuntabel kepada publik dan tidak transparan dalam operasionalnya. Yang kedua, inefisiensi dan inefektivitas. Birokrasi yang terabaikan seringkali tidak efisien dan tidak efektif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya kepemimpinan dan motivasi. Birokrasi yang terabaikan seringkali memiliki pemimpin yang lemah dan tidak memiliki motivasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Adapun langkah-langkah birokrasi yang terabaikan yaitu yang pertama, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah harus memastikan bahwa birokrasi akuntabel kepada publik dan transparan dalam operasinya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pemerintah harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi dengan menerapkan reformasi struktural dan dengan meningkatkan pelatihan dan pengembangan staf. Yang kedua, memperkuat kepemimpinan dan motivasi, di mana pemerintah harus memperkuat kepemimpinan dan motivasi dalam birokrasi dengan mengangkat pemimpin yang kuat dan dengan menciptakan budaya kinerja yang lebih positif. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya, di mana pemerintah harus meningkatkan sumber daya yang dialokasikan ke birokrasi untuk memastikan bahwa birokrasi ini memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Dan yang ketiga, dengan mengambil langkah-langkah ini, pemerintah dapat mengatasi birokrasi yang terabaikan dan menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan akuntabel yang dapat melayani kepentingan publik dengan lebih baik. Birokrasi yang terabaikan dapat memiliki beberapa dampak negatif seperti inefisiensi dan inefektivitas. Birokrasi yang rumit terbelit-belit dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Hal ini dapat menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam menggunakan sumber daya dan waktu. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi ketika birokrasi tidak terstruktur dengan baik dan tidak ada akuntabilitas yang jelas. Hal ini dapat menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kurangnya transparansi juga dapat membuat sulit bagi publik untuk mengetahui bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana yang mereka dibelanjakan. Yang selanjutnya, ketidakpuasan publik. Birokrasi yang tidak responsif dan tidak efisien dapat menyebabkan frustasi dan ketidakpuasan publik. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi lainnya. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Bye-bye.